kembali lagi di podcast episode selanjutnya. Siapa nih yang suka K-pop? Yuk kita ulas hal-hal menarik seputar dunia K-pop. Kenapa gue bilang hal menarik? Karena bisa dibilang topik ini tuh seakan-akan gak pernah ada habisnya. Kayak makin hari tuh makin happening. Siapa yang gak tahu K-pop? Ya semua orang pasti tahu K-pop dong. Tapi sebelum lanjut ke situ, gue pengen kasih tahu nih apa makna K-pop. K-pop adalah Korean pop atau yang bisa dibilang suatu genre musik yang berasal dari Korea Selatan. Kemampuan mereka bermusik itu di atas rata-rata. Bisa dibilang skill mereka udah level tinggi gitulah. Alasannya karena sebelum mereka debut, mereka sudah di training. Dan trainingnya itu gak sembarangan loh. Gak 1 bulan atau 2 bulan. Tapi bisa sampai 1 tahun, bahkan bisa lebih dari 2 tahun. Wow, gila gak tuh? Ditambah lagi karena skillnya yang udah luar biasa keren, mereka juga berkesempatan loh berkolaborasi sama artis Hollywood top papan atas. Contohnya kayak BTS yang collab sama Steve Aoki dengan judul lagu Mic Drop. Lalu ada juga Blackpink yang collab sama Selena Gomez dengan lagu Ice Cream. Permasalahan jadi seorang K-popers. Kenapa sih K-popers tuh sering banget diolok-olok kayak ngapain sih lo suka sama plastik? Lo kok suka sama cowok yang sering gonta-ganti warna rambut? Lo kok suka sama rambut yang kayak batok kelapa? Kenapa sih? Kenapa sih lo? Kenapa? Nih ya guys, sebenarnya gak ada yang salah loh sama K-pop. Gak ada yang salah juga jadi K-popers. Karena musik itu universal guys. Kayak lo suka musik India atau dangdut, itu kan semua selera lo. Gak ada satu orang pun yang bisa paksain selera orang lain. Karena setiap orang pasti punya selera masing-masing. Tapi kenapa ya K-pop tuh suka dijadiin bahan olok-olok? Menurut gue bisa jadi karena beberapa oknum penggemar yang terlalu berlebihan. Ya semacam fans fanatik gitu yang terlalu over dan membuat orang lain tuh risih. Suka sih boleh, tapi ya jangan berlebihan juga ya, itu gak baik. Kecuali kelebihan uang. Canda ya. By the way, apa aja sih tipe-tipe penggemar K-pop? Mungkin banyak tipenya, tapi kalau diperinti lagi ada 2 tipe K-popers loh, yaitu tipe yang modal alias kalau ada konser dia nonton. Kalau merchandise-nya baru keluar dia langsung beli. Pokoknya apapun yang berbau dengan idol ya, dia pasti beli. Sedangkan tipe yang kedua yaitu tipe yang modal kuota. Ya ini juga membantu juga. Kayak misalnya idolnya baru comeback atau baru debut. Jadi bisa bantu streaming biar jadi trending atau bisa ngebantu ngevote juga nih. Ya harus up lah untuk apresiasi. Jadi gak salah dong mau tipe yang bermodal atau yang modalnya kuota. Gue suka banget sama T.O.P Big Bang karena bagi gue dia tuh rapper paling kece yang gue kenal. Ya walaupun dia gak kenal sama gue. Lalu gue berpaling nih ke Bangtan Soyeondan atau yang lebih dikenal dengan BTS. Gak asing kan sama yang namanya BTS. Mereka idol K-pop yang debut pada tanggal 13 Juni 2013 dari agensi Big Hit Entertainment. Sebuah agensi kecil yang gak menjamin keberhasilan mereka kalau mereka sendiri gak benar-benar kerja keras. Mereka adalah orang yang dikucilkan sewaktu mereka debut. Banyak yang bilang mereka gak bakalan sukses. Mereka gak bertahan lama dan mereka bakalan bubar. Tapi mereka juga manusia, mereka punya hati dan seolah-olah mereka gak ada yang peduli dan ngerasa kesepian gitu. Namun dengan keyakinan kuat, kerja keras dan pantang menyerah yang bikin BTS ada di level sekarang saat ini.
Rasanya membangkitkan semangat lagi buat meraih mimpi kan? Lagu-lagu BTS bukan hanya tentang cinta yang galau-galauan gitu loh guys. Tapi ada juga tentang bagaimana mereka memberikan motivasi kepada para fansnya yaitu ARMY buat cinta pada dirinya sendiri. Gue juga banyak belajar loh dari mereka. Kalau mereka ganteng, jago nyanyi, jago ngedance, of course mereka ganteng banget bagi gue. Mereka tuh multi talent. Bukan hanya itu, mereka pun bisa ngerjain pekerjaan rumah loh ternyata, seperti masak. Wah, suami idaman banget kan? Lirik lagu mereka nggak selalunya tentang cinta pada pasangan loh, tapi mereka juga berbicara bagaimana mencintai diri sendiri. Mau kita dihujat seberapa banyak orang pun, tapi bagaimana membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan di Korea sendiri pun saingan di dunia entertainmentnya itu sangat ketat loh. Mereka sangat berusaha bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Kehidupan kan gak selamanya manis. Ada saatnya kita terpuruk. Dan di dalam keterpurukan itu, bagaimana caranya kita untuk bangkit. By the way, ada nih salah satu lagu BTS yang sering banget gue putar, yaitu lagu Life Goes On. Lagu ini secara emosional melepaskan perasaan penyesalan dan kerinduan member karena gak bisa ketemu dengan para ARMY. Liriknya secara keseluruhan menurut gue sebenarnya hopeless, tapi juga berusaha mempercayai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kayak di lirik, layaknya suara gema di dalam hutan, hari akan kembali. Tapi gema di hutan kan gak bisa bergema kayak di gurun, soalnya suaranya bakal diserap sama pepohonan. Jadi gemanya mungkin bisa kedengeran tapi nggak beraturan, atau bisa juga suaranya nggak bergema, hilang gitu aja kayak hari yang mereka maksud itu. Kita nggak tahu ya kapan pandemi ini berakhir, mungkin tahun ini atau tahun depan, tapi nggak ada jaminan. Terus di lirik, kakiku rasanya tak mampu mengambil langkah. Ini kayak punya maksud, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kita bisa menemui jalan itu, tapi buat keluar di situasi saat ini rasanya benar-benar nggak ada titik terang. Mereka udah berusaha ngadain konser offline, konser online, tapi konser offline itu harus batal karena situasi masih nggak memungkinkan. Rasanya semua upaya atau langkah yang mereka ambil tuh nggak sesuai sama harapan. Tapi gue ingat kata Namjoon, salah satu member BTS atau yang sering dikenal dengan RM, pas konser Map of the Soul One kemarin. Ini bukan salahku, bukan salah kalian, bukan salah kita. Kita nggak salah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita pasti nemu jalan keluar itu. Kalaupun emang kita nemu jalan keluar, ya udah kita bikin peta kita sendiri. Oh iya, ternyata mereka juga sering loh ceritain kekhawatiran atau kesulitan yang mereka alami lewat lagu-lagu mereka. Itu mungkin jadi salah satu alasan ya, kenapa ARMY pengen banget ngedorong BTS supaya lebih kuat lagi. Dan yang bikin ARMY makin sayang sama BTS, ternyata BTS juga membalas dukungan ARMY lewat pesan-pesan mereka dalam lagu. Jadi, ARMY itu benar-benar diperlakukan dengan baik dan sangat dihargai loh. Mereka membuat lagu yang isinya menceritakan di saat yang lain mungkin mengkritik kita karena kita gak cantik, gak sempurna, banyak kekurangan, dan lain sebagainya. BTS ada dan nyemangatin kita. You worth it, you perfect, deserve it, just worth it. Itu kata mereka. Mereka anggap kita gadis mereka yang akan selalu disemangatin lewat pesan-pesan dalam musiknya. Perbedaan bahasa emang bukan hambatan ya guys buat mencintai musik, karena musik itu universal. Tapi untuk dapetin pesan yang ada di dalamnya, kita harus paham nih sama liriknya. Gak bisa semuanya diterjemahin literal, karena perbedaan budaya dan banyaknya istilah malah bisa nyiptain pemahaman yang salah kaprah. Oh iya, ada lagi nih lagu favorit gue yang judulnya Home.
Home yang dimaksud di sini adalah ARMY. ARMY yang kenal mereka sejak mereka masih bukan apa-apa, tapi dunia udah kenal mereka. Mereka ngerasa lucu karena orang-orang pada mikir, mereka kan punya segalanya. Tapi di sini BTS bilang, ya aku emang punya big house, big cars, big ring, dan ini juga ada di lirik nomor Dream loh, partnya Suga. Tapi mereka gak tahu perasaan gak biasa bagi orang-orang yang punya segalanya. Semuanya tampak gak berarti. Oh ya, wahai young people, hal apa sih yang dapat kita petik dari K-pop? Yang pertama, kerja keras yang luar biasa. Karena tanpa kerja keras, mereka gak akan bisa sukses. Selain itu, attitude positifnya juga harus dicontoh nih. Lalu ada kreativitasnya yang keren. Dan yang penting adalah rendah hati pada semua orang. Kalau udah sukses seperti idol-idol K-pop, harus rendah hati juga sama penggemarnya. Karena tanpa penggemar, ya idol gak bakalan sukses. Ingat pesan ini ya guys, sekeras apa kita bersembunyi untuk menghindari kenyataan dan kerasnya hidup, tapi pada akhirnya kita akan kembali lagi. Ibarat kita berlari di sebuah lingkaran. Gagal, capek, itu hal yang wajar. Karena gak ada manusia di dunia ini yang gak pernah gagal atau gak pernah capek. Kita juga harus belajar nih sama pesan-pesan yang terdapat di lirik lagu mereka. Pulanglah dan hadapi masalahmu sendiri. Masa depan kita semua cerah. Kita masih muda. So, semangat jalani kehidupan.